Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Mimin yang akan memprediksi alur cerita sinetron Tajwid Cinta untuk episode selanjutnya. Namun kali ini pun kita yang telah disajikan dengan melihat di mana saat itu pun ketika Pak Rahmat sedang mencari Alina di kamarnya namun tidak ada. Lalu ketika Pak Rahmat bertanya kepada salah satu pembantunya, ternyata Alina dikurung di kamar tamu oleh Ibu Nadia. Lalu Alina bercerita kepada Pak Rahmat jika Ibu Nadia sudah menelpon ke semua perusahaan dan jika Dafri melamar kerja di perusahaan tersebut harus ditolak. Seperti yang kita ketahui, Ibu Nadia selalu tidak ingin melihat Dafri dan Syifa bahagia. Sampai kapan Ibu Nadia terus begini ya guys? Lalu di mana saat itu pun ketika Ibu Nadia sedang menonton televisi, ia melihat berita kalau Arman sedang menjadi buronan. Ibu Nadia panik. Bagaimana jika Arman tertangkap dan Arman mengungkapkan semua yang terjadi? Dan bagaimana jika Arman memberitahu kalau Ibu Nadia lah pelaku utamanya? Lalu di mana saat itu pun momen romantis terjadi ketika Dafri ingin berangkat kerja. Syifa yang sebagai istrinya selalu mensupport atau menyemangati Dafri. Dafri pun sangat bahagia dan selalu bersyukur atas kehadirannya Syifa. Menurut Dafri, Syifa adalah bidadari yang turun dari surga karena dia sudah cantik, solehah, dan juga baik hati. Menurut kita, Syifa juga wanita idaman ya guys. Dan senyumannya juga begitu manis. Lalu Tante Indri pun keluar. Ia berkata, semenjak ada Syifa di hidupnya, semuanya menjadi baik-baik saja. Walaupun Pak Rizky sudah meninggal, karena adanya Dafri dan juga Syifa, Ibu Indri selalu ada yang menemani. Lalu di mana saat itu pun ketika Oki yang sedang mengantar Caca sekolah bertemu dengan Syifa dan juga Dafri di halte bis. Sebenarnya Oki tidak mau berhenti karena masih ada rasa sakit hati kepada Syifa. Namun Caca memaksa untuk berhenti dan mengajak mereka atau Dafri nebeng di mobilnya. Karena kebetulan Oki dan juga Dafri menuju tujuan yang sama. Lalu di mana saat itu pun Pak Rahmat menelpon Ibu Indri untuk ke kantornya. Ibu Indri bingung kenapa tumben-tumben Pak Rahmat menelpon dan menyuruhnya untuk ke kantornya. Lalu di mana Alina yang sedang di tempat kerjanya Dafri berusaha ingin melihat Dafri dengan dekat. Alina tidak menyangka kalau dirinya bisa melihat Dafri sedekat ini lagi. Lalu di mana saat itu pun ketika Ibu Nadia menaiki mobilnya dan berbicara kepada supirnya, dan tidak diduga ternyata supirnya adalah Arman. Arman berkata ingin membawanya ke kantor polisi dan ingin memenjarakannya karena Arman sakit hati. Ia sudah berjuang mati-matian dan hampir saja menaruhkan nyawanya. Arman ingin Ibu Nadia merasakan apa yang dirasakannya. Lalu di mana saat itu pun ketika Syifa yang ingin bertemu Dafri dan memberikan makanan, namun Syifa bertemu dengan Alina yang berusaha ingin mencelakai Dafri. Syifa sudah berteriak semaksimal mungkin, namun Dafri tidak mendengarnya karena menggunakan handset. Lalu Oki yang sedang memotret mendengar suara jeritan Syifa. Lalu Oki pun menghampirinya. Alina ingin mencelakai Dafri dan juga dirinya karena Alina tidak ingin Dafri dan Syifa bahagia, sedangkan dirinya tidak baik-baik saja. Ketika Dafri menengok, Alina terkejut dan tersandung batu yang di sampingnya.
Lalu Alina hampir saja jatuh, namun masih menggantung. Lalu untungnya Alina diselamatkan oleh Dafri. Dafri berkata ia sudah membalaskan budi kepadanya, karena sebelumnya Alina lah yang menyelamatkan Dafri dari penjahat itu yang ingin menyuntikkan racun kepada tubuhnya. Mungkin itu saja yang dapat Bang Mimin sampaikan. Kurang lebihnya Bang Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.